Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dan mengajarkan ke kalian yang mengikuti Inhal Statistika pertemuan ke-10 materi distribusi hipergeometrik. Oke, sekarang kita langsung aja ke materinya, yaitu adalah distribusi hipergeometrik. Nah, jadi distribusi hipergeometrik itu ada dua. Yang pertama, single. Yang kalian lihat di layar ini adalah rumus untuk distribusi hipergeometrik single variat. Nah, di distribusi hipergeometrik itu ada 4 variabel yang harus kalian ketahui, yaitu adalah X, N besar, N kecil, dan K. Untuk lebih mudahnya, X itu adalah peluang yang dicari. Sementara N besar atau N caps lock itu adalah jumlah dari seluruh barang atau bendanya. Kemudian N kecil adalah aksi yang dilakukan. Misalnya saya mengambil 4 bola secara acak tanpa pengembalian sekaligus. Kemudian K adalah komposisi dari N besar. Contohnya dari N besar itu 10 bola. 3 diantaranya itu berspesifikasi kempis, maka 3 bola berspesifikasi kempis ini termasuk ke K. Nah, untuk mengetahui contoh soal seperti apa yang berkategori single variat, bisa kalian lihat di layar seperti ini. Sebuah kotak berisi 50 bola dengan 5 bola diantaranya kempis. Jika seseorang mengambil 4 bola secara acak dari kotak tersebut, maka peluang 2 bola yang ia dapatkan kempis adalah, jadi untuk analisis soal itu diperlukan di awal. Kenapa? Untuk kalian cari setiap elemen dari parameter X, N besar, N kecil, dan K. Sebuah kotak berisi 50 bola, berarti 50 bola ini adalah keseluruhan dari barang atau benda yang dianalisis. Berarti N besar itu adalah 50. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat 5 bola diantaranya adalah kempis. Berarti 5 bola yang kempis ini adalah bagian dari 50 bola. Di 50 bola ini, 5 spesifikasinya kempis dan 45 diantaranya spesifikasinya adalah tidak kempis. Nah, inilah kenapa soal ini dikategorikan sebagai single variat. Karena di soal ini hanya menyatakan kempis. Sehingga otomatis sisanya adalah tidak kempis. Kecuali jika di soal ini mengatakan bahwa 5 bola diantaranya kempis, 5 bola diantaranya setengah kempis, dan sisanya tidak kempis. Nah, itu berarti multivariat karena ada lebih dari 2 kategori. Single variat itu dikatakan apabila hanya mempunyai 0 dan 1 kategori, ya atau tidak, kempis atau tidak kempis, kemudian tinggi atau tidak tinggi, putih atau tidak putih, terus terang atau tidak terang, gelap atau tidak gelap, seperti itu, ya atau tidak, itu berarti single variat. Nah, jadi 5 bola diantaranya kempis, ini adalah komposisi dari si 50 bola, maka 5 adalah K, seperti itu. Lalu dilanjutkan dengan kalimat, jika seseorang mengambil 4 bola secara acak, nah ini merupakan aksi yang dilakukan. Diingat bahwa kata kunci, jika seseorang mengambil, jika saya melakukan, jika saya mengambil 4 bola secara acak tanpa pengembalian, nah itu disebut dengan aksi yang dia lakukan gitu. Itu disimbolkan dengan N gitu. Tadi kan ada N kecil tuh di parameter yang sini, berarti N kecil sama dengan 4 gitu. Nah, kemudian, maka peluang 2 bola yang ia dapatkan dengan spesifikasi kempis adalah, nah ini adalah peluang yang dia cari. Dari 4 bola yang dia ambil secara acak tanpa pengembalian, 2 diantaranya harus spesifikasinya kempis. Nah, jadi peluang 2 bola yang ia dapatkan kempis ini berarti peluang yang dia mau gitu. Nah, maka X sama dengan 2, seperti itu. Kalian harus analisis dulu dari soalnya untuk mengetahui elemen-elemen dari X, N besar, N kecil, dan K secara berurutan, seperti itu. Nah, nanti dimasukkan ke rumusnya seperti ini, tapi nanti menggunakan kombinasi. Itu nanti saya jelaskan di slide berikutnya.
Nah, selesai untuk contoh single variat. Kemudian kita beralih ke multivariat. Nah, multivariat ini memang tidak ada di modul, tapi kalian harus belajar juga dan kalian harus tahu bahwa untuk multivariat itu contoh soalnya adalah seperti ini. Suatu kelompok yang terdiri dari 10 orang dibentuk untuk keperluan penelitian biologis. Yang kita tahu bahwa sudah jelas N besar adalah 10 orang. Kenapa gitu? Karena di sini kita sudah tahu dari kalimat awal bahwa suatu kelompok terdiri dari 10 orang. Komposisi totalnya adalah 10 orang. Secara spesifik, kelompok tersebut terdiri dari 3 orang dengan golongan darah O, 4 orang golongan darah A, dan sisanya golongan darah B. Nah, ini disebut sebagai K atau komposisi dari si 10 orang ini. Dari 10 orang, komposisinya adalah 3 orang golongan darah O, 4 orang golongan darah A, dan sisanya golongan darah B. Sisanya berarti itu 3. Kenapa? Karena 3 orang udah golongan darahnya O, 4 orang golongan darahnya udah A. 3 tambah 4 itu kan 7, sementara total orangnya ada 10. Maka sisanya yaitu 3 orang itu bergolongan darah B. Itu disebut K. K1, K2, dan K3. Berarti K1-nya adalah 3, K2-nya adalah 4, dan K3-nya adalah 3. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat, peluang bahwa sampel acak berukuran 5 orang. Nah, ini juga sebagai kata kunci, sebagai aksi. Sampel acak berukuran 5 orang, berarti ini si seseorang yang menguji itu mengambil secara acak 5 orang sekaligus gitu. Nah, ini disebut dengan N kecil. N kecil sama dengan 5. Kemudian, dari 5 orang yang dia ambil ini harus 1 orang dengan golongan darah O, 2 orang golongan darah A, dan sisanya golongan darah B. Ini adalah peluang yang dia mau atau X yang dia mau. Maka X1 1, X2-nya 2, dan X3 ini berapa nih kira-kira? Sisanya golongan darah B, berarti sisanya adalah 2. Kenapa gitu? Karena 1 orang sudah golongan darahnya O, 2 orang golongan darahnya A, berarti sisanya adalah 5 dikurangi 3, berarti 2 orang adalah golongan darah B. Sudah bukan 10 lagi ya totalnya, karena kan yang dia ambil di aksinya ini cuma 5 orang. Di mana ketika dia ngambil 5 orang, komposisi dari yang dia ambil ini harus peluangnya itu harus 1 orang golongan darah O, 2 orang golongan darah A, dan 2 orang lainnya itu golongan darahnya adalah B, maka disebut sebagai X1, X2, dan X3. X1-nya itu nilainya 1, X2-nya nilainya 2, dan X3-nya nilainya adalah 2 gitu. Jadi kalian harus analisis terlebih dahulu. Kemudian dimasukkan seperti ini, X1 1, X2 2, X3-nya 2, kemudian A atau K itu sama ya. Jadi tergantung si pembuat soal itu atau pematerinya. Kalau misalnya mau menggunakan simbol A boleh atau simbol K juga boleh. A1 sama dengan K1 sama aja. K1 3, K2 4, K3 3. N besarnya 10 dan N kecilnya 5. Ini sesuai analisis soal, tidak boleh ngasal gitu ya. Nah, itu dia untuk materinya, untuk teori secara generalnya. Kemudian kita bisa lihat ke contoh soal yang akan kalian kerjakan nantinya. Nah, mungkin aku bisa tunjukkan sedikit untuk LP yang akan kalian kerjakan. Nah, di sini di studi kasus 1, pertanyaannya adalah di dalam sebuah kotak terdapat 30 bola yang terdiri dari 10 bola berwarna kuning dan 20 bola berwarna selain kuning. Dari kotak tersebut dilakukan pengambilan 4 bola sekaligus. Tentukan peluang untuk setiap kemungkinan jumlah bola kuning yang dapat terambil dari pengambilan tersebut. Nah, di sini sudah jelas bahwa N besar sama dengan 30 karena total dari bolanya adalah 30 gitu. Terus dia tadi menanyakan bahwa kemungkinan setiap jumlah bola kuning yang terambil berarti dia cuma mau warna kuning. Makanya di sini K kecil itu adalah 10 karena 10 bola berwarna kuning dan sisanya atau 20 lainnya itu selain kuning. Nah, dari kasus ini kita sudah tahu bahwa ini adalah simbol variat dan dari mana taunya? Dari kalimat ini terdiri dari 10 bola berwarna kuning dan 20 bola berwarna selain kuning. Berarti biner, 0 atau 1, kuning atau tidak kuning. Dia tidak menyatakan ada warna lain misalnya merah atau hijau seperti itu. Nah, berarti K adalah 10. Kemudian dari kotak tersebut dilakukan pengambilan 4 bola sekaligus. Ini tadi sebagai kata kunci dilakukan pengambilan. Saya melakukan pengambilan. Nah, itu berarti adalah N kecil atau aksi yang dilakukan. Satu kali dia mengambil bola itu adalah 4 bola gitu. Kemudian, tentukan peluang untuk setiap kemungkinan jumlah bola kuning yang dapat terambil dari pengambilan tersebut. Berarti ini adalah peluang yang dia inginkan, X gitu. Nah,
dia tidak menyebutkan, di soal ini tidak menyebutkan X-nya berapa. Kalian harus analisis sendiri. Berarti secara logika X-nya dimulai dari 0 sampai 4. Kenapa gitu? Bisa jadi dari 4 bola yang dia ambil ini, di aksinya ini, 4 bola, itu tidak ada yang berwarna kuning. Makanya X-nya sama dengan 0 gitu. Bisa jadi juga di 4 bola yang dia ambil ini, cuma satu bola yang warnanya kuning. Makanya ada X sama dengan 1 dan seterusnya sampai X sama dengan 4. Kenapa tidak ada X sama dengan 5, Kak? Karena aksinya ini dia hanya mengambil 4 bola sekaligus. Kecuali jika soal ini diganti dengan kata-kata bahwa dilakukan pengambilan 5 bola sekaligus, maka X-nya harus sampai 5 gitu. Nah, untuk analisis memang harus dilakukan di awal. Jadi kalian bisa menggunakan rumus itu gitu. Terus, gimana cara menghitung manualnya gitu kan. Nah, untuk cara menghitung manualnya itu bisa itu bisa lihat cara menghitung manual untuk kasus satu itu adalah seperti ini. Tadi kan kita sudah menganalisis bahwa ini adalah single variat, berarti menggunakan rumus yang ini. Berarti kalian akan menggunakan rumus yang ini, seperti yang ada di teori tadi. Tapi di sini juga sudah saya tuliskan. Nah, kemudian kalian analisis tuh X-nya berapa aja, N besar, N kecil, dan K. Tadi kan kita sudah menganalisis bahwa X-nya dimulai dari 0 sampai 4, karena kemungkinan bola kuning yang dia mau adalah sejumlah 4 pengambilan bola, gitu. N besarnya juga udah kita analisis, N kecil, dan K itu sudah dianalisis. Jadi sekarang tinggal kalian substitusikan aja setiap elemen X, N besar, N kecil, dan K ke rumusnya. Nah, jadi tinggal dimasukkan K kecil taruh di sebelah mana, X taruh sebelah mana, N besar taruh sebelah mana. Ini kan sudah ada ya, sesuaikan dengan permintaan rumusnya seperti itu. Nah, di sini C itu adalah kombinasi. Berarti cara bacanya adalah kombinasi 10 per 0 dikali kombinasi 30 kurangi 10 dibagi 4 per 0 dibagi kombinasi 30 per 4. Kemudian di sini dioperasikan 30 kurangi 10 itu adalah 20. 4 dikurangi 0 adalah 4 dan seterusnya. Kemudian kalian harus kerjakan dulu satu-satu per kombinasinya. Kombinasi 10 per 0 hasilnya berapa? Dicari dulu. Kombinasi 20 per 4 hasilnya berapa? Kalian cari dulu. Kombinasi 30 per 4 hasilnya berapa? Silahkan dicari dulu. Gitu. Biar kalian bisa tahu pasti setiap kombinasi ini hasilnya berapa. Tidak ujuk-ujuk langsung ada jawabannya di samping. Karena pasti nanti banyak yang salah gitu. Nah, di sini saya akan mengajarkan kalian atau biar kalian mengingat kembali materi kombinasi gitu. Kombinasi 10 per 0 ini yang akan kita hitung pertama gitu ya. Kombinasi 10 per 0 caranya adalah kombinasi itu berarti nanti ngitungnya pakai faktorial. Maka 10 per 0 berarti di atasnya adalah faktorial 10 atau 10 faktorial. Faktorial itu disimbolkan dengan tanda seru. Kalau saya bilang faktorial 10 atau 10 faktorial berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 dan seterusnya sampai 1. Faktorial itu dia mundur ke belakang kalinya sampai 1 gitu. Terus di bawahnya itu per 0 faktorial. Nolnya dapat dari mana? Dari sini kan tadi C 10 per 0, maka nolnya di bawah. 0 faktorial. Dikali, kenapa dikali 10 faktorial lagi, Kak? Karena 10 kurangi 0 itu dapat 10. Paham? 10 kurangi 0, 10. Maka di bawah ini ada 10 faktorial gitu. Terus dikerjakan juga. 0 faktorial berarti 1. Kalau misalnya 0 faktorial itu jawabannya 1 gitu ya. Terus dikali 10 faktorial ya berarti 10 kali 9 kali 8 terus sampai 1. Nah, enaknya kalau faktorial ini bisa kalian coret yang sama. 10 faktorial dengan 10 faktorial nih. 10 faktorial dengan 10 faktorial itu bisa dicoret. Ya, dicoret. Makanya di sini saya ajarkan kalian untuk menghitung faktorial gitu. Bisa dicoret. Kalau dicoret berarti hasilnya 1. Ya, berarti hasilnya 1. Maka ketemu hasilnya 1 bagi 1 adalah 1 gitu. Paham? Kalau kalian udah paham, kalian nggak usah nulis sepanjang ini. Silahkan langsung ditulis shortcutnya aja. Misalnya satu per satu, langsung jawabannya 1 gitu. Ini saya tulis panjang karena di praktikum hari Senin sampai hari Kamis itu semuanya lupa cara menghitung faktorial gitu. Jadi saya harus menuliskan secara lengkap gimana langkah-langkah mengerjakan faktorial. Kalau teman-teman udah ingat, udah paham, ya udah langsung aja. Nggak usah ditulis panjang ini nggak apa-apa. Yang sekiranya bisa dicoret tidak usah ditulis lagi. Kalian tinggal tulis yang tidak bisa dicoret gitu.
Lagi saya kasih contoh satu lagi untuk C kombinasi 20/4. Ya, itu berarti kan yang atas 20 faktorial per 4 faktorial. 4-nya dapat dari mana? Ya kan dari soalnya C 20/4. Maka bawahnya 4 faktorial. Dikali 16 faktorial. Kenapa ada 16 faktorial, Kak? Itu dari 20 dikurangi 4. 20 dikurangi 4 itu adalah 16. Maka 16 faktorial. Sama dengan, nah ini kalian kerjakan. Kalau 20 faktorial berarti 20 kali 19 kali 18 mundur ke belakang sampai kali 1. Pokoknya faktorial itu selalu mengalihkan dirinya sendiri sampai mundur ke belakang, mentok-mentok di angka 1 gitu. Ya udah, terus yang di bawah juga 4 faktorial, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 16 faktorial, berarti 16 kali 15 kali 14 dan seterusnya sampai 1. Nah, 20 faktorial dengan 16 faktorial ini jelas bisa dicoret. Kenapa? Karena komposisinya pasti dia ada 16 sampai 1. Silahkan yang sama dicoret. Nih, dari yang atas dulu, yang 20 kali 19 sekian. Itu kan ada 16 kali 15 kali 14. Silahkan dicoret sama bagian bawah yang 16 faktorial. Nih, dicoret ya kan. Dia habis jadi nilainya 1 gitu. Kalau dicoret berarti nilainya jadi 1. Diingat. Oke? Terus, berarti yang tidak dicoret silahkan dihitung lagi. 20 sampai 17. 20 kali 19 kali 18 kali 17. Karena mereka tidak dicoret. Mereka tidak bisa dicoret. Makanya harus kalian hitung. Per 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalian tulis lagi. Kemudian dikalikan, dioperasikan. Dapat 4.845. Silahkan pakai kalkulator. Nah, ini guys maksudnya. Teman-teman langsung aja nanti nulisnya gini. C 20/4 sama dengan 20 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 16 faktorial sama dengan, kalau udah paham, maka langsung aja yang di sini, nggak usah sepanjang lebar itu. Langsung ditulis shortcutnya aja. Yang di sini, terus sama dengan ini, gitu. Ya, perlu diingat lagi bahwa saya nulis sepanjang ini agar teman-teman bisa mengingat lagi cara mengerjakan faktorial. Dari pengalaman hari Senin sampai Kamis, itu semuanya lupa cara menghitung faktorial. Padahal ini adalah basis matematika yang sangat-sangat mudah gitu. Oke, untuk yang C 30/4. C 30/4 ini juga sama untuk caranya, berarti yang atas adalah 30 faktorial dan bawahnya adalah per 4 faktorial dikali 26 faktorial. 26 faktorial dapat dari mana, Kak? 30 kurangi 4 gitu. Ya, sama dengan 26, makanya 26 faktorial. Setelah itu kalian operasikan seperti biasa ya. 30 dan 26 itu pasti bisa dicoret gitu. Dicoret dari 26 sampai satunya. Nah, ya silahkan dicoret dari 26 sampai satunya. Nah, ini ya. Dari 26 sampai satunya bisa dicoret dengan yang di bawah gitu. Terus dioperasikan maka dia akan dapat sekian ya. Terus di kalkulator dapat 27.405. Nah, setelah itu belum selesai karena yang kalian hitung itu baru per elemennya, baru C 10/0 hasilnya 1. C 20/4 hasilnya 4.845. Terus C 30/4 itu hasilnya 27.405. Terus kalian substitusikan 1 dikali 4.845 dibagi 27.405 sesuai permintaan dari si rumusnya itu sendiri. Kan rumusnya tadi mintanya kayak gini kan. C 10/0 dikali C 20/4 dibagi C 30/4. Dapatlah ini. Ya, disubstitusikan lalu dibagi dapat 0,17679 gitu. Untuk yang berikutnya juga sama. Ini kan elemennya cuma yang beda X-nya aja ya. X sama dengan 1. Yang berikutnya X sama dengan 2. Yang berikutnya X sama dengan 3. Yang berikutnya X sama dengan 4. Seperti itu. Nah, terus untuk penyelesaian SPSS-nya itu kalian juga harus perhatikan karena caranya tentu saja sedikit berbeda ya. Ini bisa saya tunjukkan dulu untuk yang single variat, yaitu adalah kasus satu. Kasus satu itu kalian ke SPSS, kemudian ke variable view. Seperti biasa tidak bisa mengisi data view sebelum kalian mengisi variable view. Setiap kasus yang single variat, kalian harus bikin dua variabel, tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang gitu. X itu adalah peluang yang dia cari, makanya di sini kita tuliskan sebagai variabel X dengan tipe data numerik, width atau lebarnya itu 8, maksudnya bisa 8 karakter, desimalnya wajib 0. Jadi di sini tidak boleh desimalnya 1, desimalnya 2, tidak boleh gitu. Terus measure-nya scale. Kalau misalnya di
kalian nggak ada role, itu nggak apa-apa gitu. Terus variabel yang kedua adalah PDF. PDF bukan berarti file PDF, bukan. Maksudnya adalah peluang gitu. Tipe datanya numerik, bitnya 8, desimalnya wajib 5. Kenapa nggak boleh desimalnya 0? Karena kalau desimalnya 0, teman-teman nggak bisa melihat hasilnya. Karena peluang itu kebanyakan hasilnya 0, sekian, 0, sekian. Makanya biar dia akurat harus menaruh 5 desimal di belakang koma gitu. Untuk measure-nya juga sama, scale, role-nya input. Terus kalian ke data view. Nah, silakan diisikan variabel atau kolom selain PDF. Berarti selain PDF itu adalah kolom atau variabel X. Silakan diisikan X-nya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 0, 1, 2, 3, 4 ini dapat dari mana, Kak? Apakah ngarang atau ngasal atau random? Enggak ya. Ini adalah hasil dari analisis kita tadi. Di kasus 1 tentang pengambilan bola berwarna kuning, dia minta sampai terambil empat-empatnya berwarna kuning. Makanya tadi sesuai analisis X-nya 0 sampai 4 gitu. Kalau udah kalian ke bar atas itu ada transform. Kita udah meninggalkan fitur analyze. Nggak pakai analyze lagi. Jadi kalian klik transform, terus di situ ada compute variable. Teman-teman diklik aja compute variable. Nah, terus di sini ada target variabel. Target variabel ini selalu diisikan dengan PDF. Maksudnya apa? Bahwa hasil perhitungan peluangnya akan diletakkan di kolom PDF gitu. Tidak mungkin hasilnya akan ditaruh di kolom X karena kolom X sudah berisi si nilai dari X tersebut gitu. Kemudian, untuk kasus single variat, itu wajib menggunakan function langsung dari SPSS, disebut dengan PDF and non-central PDF. Kalian ke function group yang di bawah ini, kalian scroll ke bawah sampai nemu PDF and non-central PDF. Kalian klik satu kali sampai dia warnanya berubah kayak gini. Gitu. Kalau misal kalian warna kuning nggak apa-apa, kalau aku warnanya abu-abu, yang penting dia udah diklik aja. Terus kalian scroll lagi ke bawah yang function and special variable di kotak bawahnya. Kalian scroll ke bawah, silakan cari PDF hyper, pdf.hyper itu kalian klik satu kali. Kalau udah diklik satu kali, ada row ke atas ini. Kalian bisa klik satu kali, maka dia akan berpindah ke tabel numeric expression gitu. Nah, PDF Hyper ini cuma bisa digunakan untuk menghitung kasus-kasus single variat, tidak bisa menghitung multivariat. Jadi nanti di multivariat tidak menggunakan PDF Hyper gitu. Terus kenapa ada 4 tanda tanya? Kalau misalnya cuma ada satu tanda tanya tuh nggak apa-apa, kalian bisa isikan aja sesuai. Nanti ada 4 intinya. Ada X, N besar, N kecil, dan K gitu. Harus urut, tidak boleh acak. K dulu, N dulu itu tidak bisa. Maka dia harus urut X, N besar, N kecil, dan K. Untuk X-nya kalian ambil dari sini. Kalian klik X, ini kan ada tabel variabel ya, daftar variabel. Kalian klik X-nya, terus pindahkan dengan arrow sebelah kanan ini, diklik satu kali, maka dia akan berpindah ke sini gitu. Maksudnya apa? Dia akan mengambil semua nilai X di data view untuk dimasukkan ke PDF Hyper gitu. Terus N besarnya tadi berapa? 30 kan? Ada 30 bola kan tadi, maka N besarnya sama dengan 30. Terus setelah parameter N besar itu adalah parameter N kecil, pengambilan aksinya itu adalah 4 bola sekaligus tanpa pengembalian. Terus yang terakhir adalah parameter K. K itu adalah spesifikasi bola warna kuning, komposisi bola warna kuning ya. Spesifikasi atau komposisi itu sama aja. Berarti tadi ada 10. Udah harus seperti ini, harus urut ya. Kalau udah kalian ke bawah itu ada OK, change existing variable, klik saja OK, terus nanti di sini ada tulisannya execute berhasil untuk PDF HyperX 34 dan 10. Di minimize aja di sini di pojok sebelah kanan atas itu ada minimize yang kecil ini kalian klik satu kali. Nah, ini adalah hasil dari peluangnya gitu. Kemudian kalian lihat, kalian cocokkan dengan yang ada di dengan yang ada di sini tadi. Apakah hasilnya sama? Untuk X sama dengan 0. 0,17679 apakah sama? Kita bisa lihat lagi. Ternyata sama, 0,17679 sama ya. Tuh. Terus peluang totalnya itu berarti dijumlahkan dari X 0 sampai X4 ini dijumlahkan peluangnya 0,17679 ditambah 0,41598 dan seterusnya sampai akhir. Maka itu adalah peluang totalnya gitu dari 4 yang diambil harus warna kuning. Oke, lalu kita beralih ke kasus 2 ya.
itu adalah 8 pengemudi motor. 3 orang mengemudikan motor merek A, 3 orang menggunakan motor merek B, dan sisanya mengemudikan motor merek C. Berarti N besarnya adalah 8 gitu. Karena dari total ada 8 pengemudi motor. Kemudian 3 orang motor merek A, 3 orang motor merek B, dan sisanya motor merek C. Berarti sisanya ini adalah 2 ya. Karena kan total ada 8 pengemudi motor. Berarti ini disebut dengan K atau komposisi ya. Dari 8 orang pemotor ini ada 3 orang yang pakai motor merek A, 3 orang pakai motor merek B, dan 2 orang lainnya pakai motor merek C. Disebut K1, K2, dan K3. K1-nya 3, K2-nya 3, dan K3-nya berarti 2. Jika secara acak diambil 4 orang, ini adalah aksi yang dilakukan gitu. Sekali ngambil pengacakan itu ada 4 orang gitu. Itu disebut dengan N kecil. Berapa peluang satu orang mengemudikan motor merek A, satu orang motor merek B, dan 2 orang motor merek C. Berarti ini adalah peluang yang dia mau. Dari 4 orang yang dia ambil secara acak, harus satu orang ini mengemudikan motor merek A, harus satu orang mengemudikan motor merek B, dan harus 2 orang mengemudikan motor merek C. Nah, itu disebut sebagai X, X1, X2, X3. X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 1, dan X3-nya adalah 2. Harus dianalisis dulu. Nah, ini adalah kasus multivariat. Nah, gimana cara pengerjaan manualnya? Untuk pengerjaan manual multivariat itu, nah, menggunakan rumus multivariat ya. Kalian bisa lihat di teori yang di awal tadi atau yang di sini udah aku tulis. Gitu, dianalisis dulu kan tadi udah kita analisis N besar, N kecil, K1 sampai 3, X1 sampai X3. Kemudian dikerjakan seperti biasa, disesuaikan dengan rumusnya, permintaan rumusnya gitu kan. Kalian taruh nih untuk N-nya ditaruh di bagian mana ya kan. N kecil taruh sebelah mana, K1 ditaruh di sebelah mana, X1 ditaruh di sebelah mana, itu sesuaikan dengan rumusnya, disubstitusikan ke rumusnya. Lalu dikerjakan satu-satu, C3/1 gitu, C3/1, C2/2 itu dikerjakan dulu sendiri-sendiri ya, seperti yang tadi yang udah saya contohkan. Nah, ketemu tuh hasilnya C3/1, berarti jawabannya 3. C3/1 jawabannya 3, C2/2 hasilnya 1, dan C8/4 hasilnya 70. Lalu ini belum final jawabannya ya, 3, 3, 1, 70 ini belum final jawabannya, karena yang diminta dari rumusnya adalah C3/1 dikali C3/1 dikali C2/2 dibagi C8/4. Maka disubstitusikan hasil perkombinasinya ke sini. 3 kali 3 kali 1 dibagi 70 adalah 0,12857 gitu ya. Gitu. Nah, nanti kalau untuk kasus-kasus multivariat tidak boleh menggunakan PDF Hyper di SPSS. Jadi yang kalian masukkan ke numeric expression di tadi yang di compute variable numeric expression, yang kalian masukkan adalah ini 3 kali 3 kali 1 dibagi 70. Wajib diingat, oke? Okay? Kemudian saya akan mencontohkan gimana untuk mengerjakan multivariat gitu di SPSS. Seperti biasa kalian ke variable view. Untuk kasus multivariat wajib menyertakan satu lagi variabel yaitu variabel K. Karena kan tadi ada K1, K2, dan K3. K-nya itu lebih dari satu gitu. Komposisinya tuh lebih dari satu, ada berbagai jenis gitu kan, merek motor A, B, sama C gitu kan, makanya harus ada variabel K. Untuk variabel X dan K itu desimalnya wajib 0. Kemudian PDF seperti biasa dia harus desimalnya tuh 5. Untuk measure-nya semua scale ya, gitu. Terus kalian ke data view diisikan semua kolom atau variabel kecuali PDF, berarti X dan K-nya diisi. Harus berurutan ya, untuk baris 1 berarti X1 dan K1. Untuk baris 2 berarti X2 dan K2. Untuk baris ketiga harus X3 dan K3. Harus urut, tidak boleh random. Ini berdasarkan analisis kita tadi, X1, X2, X3. Baris 1 untuk motor merek A, baris 2 untuk motor merek B, baris 3 untuk motor merek C gitu. Nah, terus kalian ke transform compute variable seperti yang tadi sama, cuman bedanya cuma di numeric expression compute variable. Nah, ini aku hapus dulu. Nah, di sini ini tidak perlu pakai PDF non sentral, tidak perlu pakai PDF Hyper karena kasusnya adalah multi. Target variabel selalu diisi PDF. Nih ya, kalian harus isi PDF selalu. Artinya apa? Untuk menaruh nilai dari si peluang yang dicari SPSS ya, harus ditaruh di variabel atau kolom PDF. Terus numeric expression ini tidak boleh pakai PDF Hyper. Kalau nanti teman-teman pakai PDF Hyper, pasti aku langsung kurangin nilainya karena tidak sesuai gitu. Yang kalian tulis di sini adalah yang tadi 3 kali 3 kali 1 dibagi 70.
Kalau di SPSS, kali itu simbolnya adalah bintang. Bagi itu garis miring simbolnya gitu. Ya. Jadi 3 kali 3 kali 1 dibagi 70. Ini dapat dari mana, Kak? Ini dapatnya dari sini. Nih, yang ini tadi 3 kali 3 kali 1 dibagi 70. Jadi untuk multivariat itu wajib yang kalian masukkan ke numeric expression yang ini. Tidak boleh pakai PDF Hyper gitu. Terus kalian balik lagi tadi ke sini ya. Nah, kalau udah dituliskan seperti ini numeric expression-nya, klik OK. Nah, klik OK. Terus change existing, klik aja OK. Nah, di sini dia akan execute ya, berarti berhasil untuk mengecek 3 kali 3 kali 1 dibagi 70. Kalian minimize aja di pojok sebelah kanan. Nah, ini nanti oh, bentar. Transform compute variable. Sebentar, punya aku harus aku ulangin dulu ya, karena tadi nggak muncul. Nah, sama aja klik OK. Nah, ini ya, muncul ya execute. Kenapa tadi punya aku nggak muncul? Karena tadi aku belum close yang satunya, yang studi kasus satu, jadi dia masih di tas yang studi kasus satu. Nah, kalian nanti caranya sama ya seperti yang aku ajarkan tadi untuk kasus multi, transform compute variable, target variable di isi PDF, numeric expression-nya 3 kali 3 kali 1 dibagi 70 itu ya. Untuk yang multivariable, yang multivariat. Untuk multivariat, hasil PDF-nya di sini SPSS itu harus sama. Ya, pokoknya kasus-kasus multivariat itu pasti hasil PDF-nya sama atau hasil peluangnya sama. Kalau untuk yang single variat, nah, ya ini tadi keganti ya yang di sini ya. Nah, ini tadi keganti. Ini untuk yang single tadi ya, untuk yang single variat itu tadi pakainya ini. Kita pakainya tadi kehapus ya, jadi kita harus masukin ulang untuk yang single variat 30 30 34 dan satu lagi tadi 10. Ini untuk yang single variat untuk kasus satu ya, tadi kehapus jadi aku ulangin lagi gitu. Nah, untuk single variat nih hasilnya pasti beda-beda per X-nya ya, hasilnya pasti beda-beda gitu. Kalau ini untuk studi kasus satu tadi yang kasusnya single. Kalau kasus multi itu adalah yang studi kasus dua ya, studi kasus dua itu yang, nah kasus dua ini adalah multi, maka hasilnya tuh sama semua gitu. Oke. Untuk praktikum kali ini penjelasannya sampai segitu aja. Nah, nanti teman-teman silakan mengerjakan kasus satu, kasus dua ya. Dijawab juga pertanyaannya, perhitungan manual gitu. Terus di sini hasil screenshot step by step beserta penjelasan gitu harus dikerjakan juga karena setiap ini kan ada poin penilaiannya. Terus menuliskan hasil penerapan. Nah, ini nanti dijawab berapa peluang berdasarkan SPSS dan manualnya. Lakukan analisa apakah sama dengan SPSS-nya, terus juga nilai dari peluangnya berapa gitu. Ya, untuk kasus satu dan 2-nya seperti itu. Lalu nanti aku udah menyiapkan materi pertemuan 10 untuk kalian. Jadi kalian bisa langsung lihat di sini kalau misalnya lupa materinya ya. Ini aku udah kasih kalian manualnya dan SPSS-nya. Cuman aku hapus-hapusin. Contohnya nih, untuk kasus satu aku kasih kalian X0 dan X1-nya. Ya. Untuk X2, X3, dan X4 lanjutkan sendiri ya, seperti langkah-langkah yang udah aku kasih tahu di X0 dan X1 gitu. Untuk yang kasus 2-nya di sini udah aku kasih ya. Kenapa? Karena biar kalian bisa belajar untuk mengerjakan kasus-kasus multivariat untuk si di post-testnya gitu. Nah, nanti untuk post-testnya itu, nah, nanti ada soal post-testnya itu seperti ini. Silahkan kerjakan kasus 3 dan kasus 4 saja. Kasus 3 dan kasus 4 saja. Kasus 5 tidak perlu dikerjakan. Nah, nanti menjawab juga pertanyaan yang ada di sini. Silahkan dijawab, disesuaikan ya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.